They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. William Sumping, jumpa lagi sama aku di Mas Rafael. Nah, saat ini aku mau ngebahas part 2 dari Three Kingdom. Yang pertama yang ngebahas tentang pemberontakan Sorban Kuning ada di part 1, itu bisa dilihat di sini. Nah, sekarang lanjut ke part 2 tentang kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi sejak meninggalnya Kaisar Ling. Oke, langsung saja kita mulai part 2 ini. Check it out. Pertama, pengangkatan Pangeran Bian menjadi Kaisar. Sudah diketahui banyak pejabat jika para Kasim-Kasim, tepatnya 10 Kasim istana ini yang berbuat zolim. Salah satunya adalah penasehat Liu Tao. Dia bilang kepada Kaisar jika sebenarnya Kasim-Kasim ini telah berbuat zolim, tetapi sayangnya sang Kaisar tidak percaya sehingga sang Kaisar dengan sengaja menghukum mati Liu Tao. Dan saat itu Liu Tao tewas. Dan sebelum tewas Liu Tao mengatakan, jikapun aku mati, kerajaan ini akan runtuh. Karena pemberontakan Sorban Kuning sisanya masih ada. Kemudian sang Kasim-Kasim ini membuat titah palsu kepada Sun Jiang untuk menyerang daerah Aoxing, di mana sedang dipimpin oleh pemberontakan. Dalam waktu 2 bulan, Sun Jiang berhasil menumpas semua pemberontakan di Aoxing, sehingga dia mendapatkan kuasa di tempat Wucheng. Pada tahun ke-6 sejak pemberontakan Sorban Kuning, Kaisar Ling ternyata sedang sakit keras. Ibu Suridong menganjurkan kepada sang Kaisar untuk mengangkat putra mahkotanya. Salah satu putra mahkotanya yaitu Pangeran Xian untuk melanjutkan menjadi sang Kaisar. Tetapi hal ini didengar oleh He Jin. He Jin di sini mempunyai adik. Adik He Jin ini memiliki seorang putra yang lebih tua daripada Pangeran Xian, yaitu Pangeran Bian. Singkat cerita, He Jin mengumpulkan para anggota-anggota yang pro kepadanya dan mengatakan kepada pejabat-pejabat ini jika Kasim-Kasim ini harus dimusnahkan. Ternyata benar, Kasim-Kasim ini memang ingin menyingkirkan He Jin. Singkat cerita, Kaisar Ling wafat. He Jin mengatakan, siapa yang ingin bertarung denganku? Dan tak lama kemudian ada seseorang di sana yang mengangkatkan, beri aku 5.000 pasukan, aku akan menyerang istana dan membunuh semua Kasim-Kasim. Tak lain tak bukan, orang itu adalah Yuan Shao. Akhirnya Yuan Shao dengan 5.000 pasukannya pergi menuju istana dan menyerang para Kasim-Kasim ini. Yuan Shao ini tidak mengenal pandang bulu, dia langsung sengaja membantai. Sampai akhirnya Pangeran Bian yang naik tahta menjadi kaisar, bukan Pangeran Xian. Saat itu Pangeran Bian berusia 12 tahun dan Pangeran Xian berusia 10 tahun. Setelah itu beberapa dari Kasim-Kasim ini ada yang minta perlindungan Permaisuri He. Di mana He Jin ini sempat berseteru dengan Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan harus membasmi semua Kasim-Kasim, sedangkan He Jin mengatakan jangan. Setelah ambisinya berhasil, yaitu Pangeran Bian menjadi sang kaisar, dan dia juga memanggil salah satu jenderal besar yaitu Dong Zhuo yang memiliki 200.000 pasukan. Flashback, sebenarnya Dong Zhuo ini sebenarnya telah gagal dalam pemberontakan Sorban Kuning. Seharusnya dia mendapatkan hukuman, tetapi karena dia sebelumnya menyuap para Kasim-Kasim istana, dia diberikan penguasaan tinggi dan memiliki gelar jabatan tinggi serta pasukan yang banyak. Tapi karena Dong Zhuo memiliki sifat pengkhianat, dia akhirnya tetap mengikuti He Jin dan akan datang ke istana dengan pasukan full. Kemudian tak lama Ibu Suri menemui He Jin dan dia mengatakan sungguh jahat sekali He Jin. Terjadi saat itu cekcok dengan Ibu Suridong dan akhirnya He Jin membunuh Ibu Suridong. Hal ini diketahui oleh beberapa Kasim yang masih tersisa. Salah satunya Zhang Rong. Beberapa lama setelahnya akhirnya Dong Zhuo datang ke istana. Beberapa pejabat di istana tidak setuju dengan pemanggilan Dong Zhuo ini. Akhirnya beberapa pejabat istana mundur. Tak peduli dengan hampir setengah dari menteri-menteri ini mundur, He Jin tetap menyambut hangat Dong Zhuo yang datang ke kekaisaran, ke istana. Sayang sekali salah satu Kasim, Zhang Rong, membuat sebuah rencana, di mana rencana ini adalah untuk membunuh He Jin. He Jin mengadakan sebuah pesta, di mana dia telah menjadi Perdana Menteri saat itu. Ketika pesta telah selesai, He Jin pun masuk ke dalam ruangannya. Tadi sangka di sana ada Zarang dan juga satu Kasim lainnya. Zarang bilang kepada He Jin jika He Jin sangat kejam. Dia tega membunuh Ibu Suridong yang Ibu Suri saat itu tidak memiliki dosa apapun. Tak lama Zarong langsung menebas kepala He Jin hingga putus. Karena ada ribut-ribut, Yuan Shao masuk ke ruangan tersebut dan dia melihat kepala He Jin tergeletak di tanah. Dia pun segera mengeluarkan titah, yaitu membunuh semua Kasim-Kasim istana karena telah membunuh sang Perdana Menteri.
Ternyata Kasim ini pintar. Kasim Krisa ini segera menculik Permaisuri He dan juga Kaisar Bian dan juga putra mahkota Pangeran Xian. Singkat cerita, Kaisar Bian dan Pangeran Xian ini berhasil selamat. Sedangkan Zhang Rong dan beberapa Kasim Krisa berhasil ditemukan oleh prajurit-prajurit istana dan dieksekusi. Kaisar Bian dan Pangeran Xian pun bertemu dengan seorang petani dan mengatakan mereka disuruh kembali kepada kekaisaran karena mereka membutuhkan kaisar. Di tengah perjalanan kembali kepada kekaisaran, mereka bertemu dengan Dong Zhuo. Dong Zhuo di sini sangat memperhatikan mereka berdua dan dia memiliki rencana jahat. Pangeran Xian menggantikan Pangeran Bian. Singkatnya, Dong Zhuo mengantarkan mereka berdua kembali ke istana. Menurut penasehat Dong Zhuo yaitu Liru, dia mengatakan jika dia bisa memperbonekakan kekaisaran, salah satunya dengan cara membuat Pangeran Xian naik tahta menggantikan Pangeran Bian. Dong Zhuo melakukan rapat dengan para pejabat-pejabat daerah dan pejabat-pejabat istana yang dia mengatakan Pangeran Bian saat ini sangat lemah, tidak berwibawa dan harus segera digantikan oleh kaisar yang baru yaitu Pangeran Xian. Beberapa pejabat ada yang setuju karena mereka takut, tetapi ada juga yang menentang. Salah satunya adalah Ding Yuan. Ding Yuan segera menggebrak meja dan mengatakan, "Kau siapa berani-beraninya menggantikan sang kaisar? Kaisar yang sekarang adalah anak dari kaisar terdahulu. Kenapa kau harus menggantikannya? Saya tidak setuju." Dong Zhuo pun marah mendengar perkataan Ding Yuan. Tetapi saat dia akan mengeluarkan pedangnya, dia melihat sosok yang tinggi besar dengan mata marah, sehingga dia mengurungkan niatnya. Pertemuan pun disudahi karena banyak konflik. Di luar pertemuan, Ding Yuan ternyata akan menyerang Dong Zhuo karena Dong Zhuo ini suatu saat akan membuat masalah sehingga dia harus dieksekusi. Saat itu terjadi kejar-kejaran antara pasukan Dong Zhuo melawan pasukan Ding Yuan. Pasukan Dong Zhuo yang memiliki jubah lebih banyak ternyata kalah karena satu orang. Orang tersebut mengeluarkan sebuah jubah berhias dengan sulaman bunga. Rambutnya disisir lurus ke belakang, memakai pelindung baju baja, memakai ikat pinggang sutra dengan hiasan bulu giok, membawa tombak yang memiliki pisau bulan sabit di kedua ujungnya. Orang tersebut adalah Lu Bu. Pasukan Dong Zhuo pun mundur sekitar 10 km menjauhi pasukan Ding Yuan. Dong Zhuo pun mengatakan pada Liru, siapa orang tersebut? Liru mengatakan orang tersebut adalah Lu Bu. Dong Zhuo pun mengatakan, jika saja Lu Bu berada di pihaknya, dia akan menguasai seluruh dunia. Kemudian ada seseorang yang berani mengangkat tangan. Dia adalah Lu Su. Dia adalah satu kampung dengan Lu Bu. Kemudian Lu Su pun pergi untuk menemui Lu Bu, untuk membujuknya bergabung dengan Dong Zhuo. Saat bertemu dengan Lu Bu, Lu Su memberikan sebuah hadiah kepada Lu Bu, yaitu sebuah kuda dengan tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter. Kuda tersebut berwarna matahari senja. Lu Su juga mengatakan, dengan bekerja di bawah Dong Zhuo, dia bisa menjadi jenderal macan istana, apalagi dengan Lu Bu yang sangat hebat ini. Lu Bu pun terpincut dan akhirnya dia berpaling tangan dari Ding Yuan kepada Dong Zhuo. Dan saat itu Lu Bu membunuh Ding Yuan dan berpindah kepada Dong Zhuo. Akhirnya pada 190 Masehi, Kaisar Bian yang baru menjabat sekitar 6 bulan ini langsung disingkirkan, digantikan oleh Pangeran Xian. Kaisar Bian dan juga keluarganya pun diasingkan ke istana sunyi selamanya. Dan ternyata di sana mereka semua diracun. Setelah Pangeran Xian dilantik menjadi kaisar, Dong Zhuo pun diangkat menjadi Perdana Menteri saat itu. Dan dia memiliki 1 juta prajurit. Tak lupa Dong Zhuo pun memberikan Lu Bu sebuah jabatan, yaitu Flying General atau Jenderal Kuda Terbang Istana yang memimpin 500.000 pasukan berkuda. Saat menjadi Perdana Menteri, ternyata Dong Zhuo ini menjadi besar kepala, sombong dan sangat berkuasa. Bahkan kuasanya melebihi sang kaisar. Seperti kaisar jadikan boneka olehnya. Zhou Zhou gagal membunuh Dong Zhuo. Suatu hari Menteri Dalam Negeri yaitu Wang Yun mengundang beberapa teman-temannya untuk mengadakan pesta ulang tahun. Sebenarnya hal ini bukanlah hal pesta ulang tahunnya Wang Yun. Hanya saja dia ingin mengumpulkan teman-temannya. Dia menceritakan kejahatan Dong Zhuo yang semena-mena karena telah bersikap tyran kepada rakyat dan juga memporak-porandakan kekaisaran. Semua teman-temannya bersedih, kecuali satu orang, yaitu Cao Cao. Cao Cao mengatakan, walaupun kalian menangis dari siang dan sampai malam hari, kalian tidak akan mengubah apapun. Kalian harus bertindak. Cao Cao meminta Wang Yun sebuah belati yang berhiasi 7 berlian. Besoknya Cao Cao pergi ke istana dan bertemu dengan Dong Zhuo di kamarnya. Saat itu
dia sedang dijaga oleh Lu Bu. Dan dia meminta sebuah kuda baru. Dongzhuo pun memberikan kuda baru kepada Cao Cao. Lu Bu pun pergi keluar dan mengambilkan sebuah kuda. Saat itu mereka hanya berdua, Cao Cao dan juga Dongzhuo. Ketika akan menerka Dongzhuo, ternyata Dongzhuo melihat apa yang akan segera dilakukan oleh Cao Cao. Cao Cao pun panik karena tak lama Lu Bu pun datang. Dia pun langsung mengambil sikap dan memberikan sebuah belati itu sebagai hadiah kepada Dongzhuo. Dongzhuo pun senang karena belati itu memiliki 7 berlian. Cao Cao pun langsung pergi meninggalkan istana dengan kuda yang diberikan Lu Bu. Lu Bu pun berkata kepada Dongzhuo, sebenarnya ketika saya datang dia sebenarnya ingin berniat membunuhmu, tapi dia mungkin takut sehingga dia memberikan belati itu. Dongzhuo pun berpikiran yang sama. Dia pun memberikan titah untuk mengejar Cao Cao. Saat ini Cao Cao pun pergi dari ibu kota Luoyang dan mengasingkan diri. Nah, part 2-nya sampai di sini dulu saja ya. Kita akan lanjut ke part 3. Hikmah yang kita bisa ambil dari part 2 ini yaitu adalah politik itu memang kejam, tidak ada lawan ataupun kawan, yang ada hanya kepentingan. Oke, kita akhiri saja video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke part 3 di mana perpindahan ibu kota dari Luoyang ke Chang'an. Oke, jangan lupa jika suka video ini di like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye, see you again. Salam.